Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas saham BlackBerry. Ya, BlackBerry yang itu, BlackBerry yang dulu pernah jualan HP, yang sekarang kabarnya udah nggak jelas itu, udah nggak kelihatan karena sekarang sudah dikalahkan oleh Apple. Nah, sekarang bagaimanakah nasib BlackBerry? BlackBerry sekarang fokus di bidang cybersecurity dan juga Internet of Things ya Sobat Investor. Kenapa kita bahas saham BlackBerry kali ini? Karena sahamnya itu dalam 5 hari terakhir itu naik lumayan tinggi ya, sampai 17%. Nah, apa yang terjadi dengan BlackBerry dan apakah sahamnya layak untuk kita miliki? Mari kita bedah lebih lanjut Sobat Investor. Nah, ini situs resminya ya. Kalau kita lihat di sini jelas sudah tidak menampilkan HP lagi. Jadi produknya udah bergeser ya, dari yang dulunya utamanya itu jualan handphone, sekarang menjadi fokus masalah cybersecurity dan Internet of Things untuk korporasi, yaitu untuk perusahaan-perusahaan. Kita cek langsung saja di laporan keuangannya ya. Jadi BlackBerry itu baru saja mengeluarkan laporan keuangan di kuartal keempat, sekaligus juga laporan keuangan penuh untuk tahun 2022 Sobat Investor. Dan highlightnya kuartal keempat tahun 2023 yaitu sekarang ya, yang terbaru. Untuk kuartal terakhir ini pendapatan BlackBerry itu sebanyak 151 juta dolar, terdiri dari 3 segmen utama, yaitu Internet of Things sebanyak 53 juta dolar, lalu ada cyber security sebanyak 88 juta dolar, dan ada licensing and other sebanyak 10 juta dolar. Ini adalah 3 segmen utama bisnis BlackBerry sekarang ya Sobat Investor. Jadi tidak ada HP lagi. Hal yang besar yang sekarang sedang dikerjakan oleh BlackBerry adalah penjualan paten kepada Malik Key Innovation Limited sebesar 900 juta dolar. Ini lumayan gede sih. Nah, sedangkan untuk berita terbarunya, langkah-langkah strategis yang diambil BlackBerry itu seperti yang udah saya jelasin barusan, yaitu deal transaksi paten dengan Malik Key Innovation Limited sebanyak 900 juta dolar ya. Lalu ada kerjasama juga dengan Dongfeng Motor yang sekarang mengadopsi BlackBerry IVY, yaitu software untuk korporasi ya, untuk digunakan di kendaraan Dongfeng Motor ya di Cina. BlackBerry juga meluncing QNX Accelerate yang bisa digunakan di Amazon Web Service. Konsumennya adalah untuk para korporasi. Lalu ada Chongqing Yazaki yang menggunakan QNX Neutrino untuk korporasinya. Intinya software-software dari BlackBerry itu sekarang mengarah ke korporasi ya, bukan lagi ke individual seperti dulu. Itu yang menyebabkan BlackBerry kabarnya sudah tidak terdengar untuk segmen retail ya, karena mereka memang sekarang pasarnya bukan di retail lagi. BlackBerry Limited diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode ticker BB ya. Harga sahamnya sekarang murah saja di 4,56 dolar per lembar saham. Dalam 5 hari terakhir sudah naik lumayan tinggi sampai 17%. Dalam 1 bulan terakhir naik lumayan sampai 19%, dan dalam 1 tahun terakhir ternyata masih turun 32% ya. 5 tahun terakhir juga masih turun 55%. Nah, sedangkan kondisi price earning juga sekarang kurang bagus ya, karena sedang rugi, belum bisa dihitung nih price earningnya, dan dividend yieldnya juga tidak ada. Jadi fix nih, BlackBerry itu bukan saham untuk para dividen mania ya, yang berharap dari dividen, tapi juga secara growth juga sudah tidak terlalu bagus sih growthnya. Dalam 5 tahun terakhir sahamnya gini-gini saja. Jadi bagi sobat investor yang ingin membeli saham BlackBerry, pastikan kalian tahu apa yang kalian lakukan ya, karena untuk saya sendiri sepertinya kondisi BlackBerry masih kurang bagus, meskipun dalam jangka pendek memang ada peningkatan sih. Nah, kita cek di laporan keuangan lebih detail lagi. Laporan keuangan yang sampai di kuartal bulan November ya, jadi kuartal terbarunya masih belum diupdate di sini, tapi cukup lah untuk menggambarkan. Kalau ingin lebih jelas lagi, kita cek di sini per kuartalnya. Untuk kuartalnya juga sebenarnya sedang agak menurun ya. Penjualannya turun dari 718 juta dolar di bulan Februari tahun 2022 menjadi hanya 656 juta dolar di bulan Februari tahun 2023. Jadi kenapa harga sahamnya naik? Kemungkinan karena BlackBerry melakukan beberapa langkah strategis ya, yaitu kerjasama dengan beberapa pabrik otomotif, yaitu Dongfeng Motor dan juga Chongqing Yazaki ini, dan juga ada penjualan paten dengan Maliki Innovation Limited. Tapi kalau menurut saya sih masih kurang meyakinkan ya untuk kita hold sahamnya jangka panjang. Nah, tapi yang menarik nih, trennya memang terus membaik nih sobat investor. Kita cek di sini ya, di Yahoo Finance secara
kuartal itu memang dia terus meningkat nih. Status kondisi keuangannya ya dari earningnya itu terus membaik. Ruginya di kuartal kedua tahun 2022 itu 181 juta dolar, di kuartal ketiga tahun 2022 itu 54 juta dolar, dan di kuartal keempat tahun 2022 ruginya menjadi hanya 4 juta dolar. Nah, kalau tren ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin kedepannya BlackBerry akan kembali untung nih. Jadi untuk para spekulan saja ya, atau para investor yang benar-benar suka dengan brand BlackBerry. Nah, kita cek lagi di MarketBeat untuk melihat lebih lanjut. Secara profitability, BlackBerry juga sekarang kondisinya sedang kurang bagus ya. Price to earning-nya belum bisa dihitung karena memang belum untung untuk sekarang ya. Sedangkan net margin-nya juga minus, ROE-nya juga minus 7,8, sedangkan ROA-nya juga minus 4,5%. Kondisi yang menurut saya masih kurang bagus. Untuk hutangnya, kalau di sini ditulis NA, tapi sebenarnya kita bisa lihat sih kalau memang ingin tahu hutang jangka pendeknya sebesar 729 juta dolar dan hutang jangka panjangnya sebanyak 822 juta dolar. Tapi untuk current ratio-nya cukup bagus ya, artinya BlackBerry memiliki kas yang cukup untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Secara sales and book value, nah ini yang menarik sih. Price to sales-nya itu tergolong sangat murah, hanya 3,79 saja, dan price to book-nya juga luar biasa murah, hanya 1,73 kalinya saja. Mengingat BlackBerry itu adalah perusahaan yang memiliki paten sangat banyak ya. Jelas price to book ini merupakan price to book yang sangat-sangat murah sebenarnya sobat investor. Nah, kita cek lagi di Nasdaq. Kita cek dividennya. Untuk dividen history ini dalam beberapa tahun masih belum ada ya. Jadi BlackBerry sedang tidak membagikan dividen sama sekali. Sedangkan secara analis risetnya juga hanya hold saja sobat investor, alias masih belum layak untuk dibeli ya sahamnya. Dan perusahaan yang meneliti saham BlackBerry juga hanya ada 8 analis. Kurang banyak sih menurut saya, biasanya bisa sampai di atas 10 analis yang meneliti sebuah saham yang lumayan populer. Tapi BlackBerry memang sekarang sedang tidak populer dan hanya dianalisis oleh 8 analis saja menurut situs Nasdaq sobat investor. Jadi menurut saya dengan rekomendasi hanya hold saja, dan juga kondisi yang sekarang sedang tidak baik-baik saja ya, seperti price to earning masih belum bisa dihitung karena masih rugi, dan return on equity-nya juga masih minus, ROA-nya juga masih minus, dan bahkan net margin-nya juga masih minus. Meskipun hutangnya juga ada perbaikannya di long term-nya, menurut saya masih belum cukup. Dan price to book-nya juga murah, tapi menurut saya masih belum cukup untuk membuat kita membeli saham BlackBerry. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan saya? Tuliskan di kolom komentar ya. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa subscribe jika belum. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.